bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Jadi dalam qiraat Hafs dari Asim dibaca uswah, qiraat Warsh atau Qalun dari Nafi' dibaca iswah, i harakatnya kasrah. Dan sudah saya terangkan dengan sangat panjang lebar, dan panjang kali lebar sama dengan luas, tidak perlu diulang kembali. Lihat sini, kalau ini menunjuk pada makna yang tinggi, yang besar, yang banyak. Dhammah itu sesuatu yang terkumpul, banyak. Alamatnya rafa, tinggi, makanya harakatnya di atas, tinggi. Di contoh dari Nabi itu ada yang sifatnya levelnya tinggi, seperti sholat malamnya, bacaannya, panjangnya, itu banyak. Tapi juga tidak sedikit contohnya yang ringan-ringan, kasrah. Kasrah itu pecah, kecil-kecil. Khafad, yang ringan-ringan. Lihat, cuman dengan harokat Quran ingin menunjukkan. Silahkan pelajari dari Nabi. Jangan terlampau ingin lompat ke yang tinggi dulu. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan, naik, sampai mencapai puncak tertinggi sesuai dengan kemampuan kita. Paham sampai sini? Baik. Saya agak cepat, mohon maaf ya. Nah, sekarang, ya Allah, kami mulai ingin belajar. Kita akan terapkan dalam fikih salat. Bagaimana membahas dari yang ringan, menengah, sampai mengetahui yang tinggi. Seperti apa metode pembelajarannya. Maka turunlah ayat selanjutnya. Ini yang akan kita turunkan dengan cepat untuk membahas materi kita di hari ini. Ya, lihat sini. Pertama, supaya bacaan kita jadi ibadah. Lihat, fokus ini. Turun Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 1-5. Dan ini yang membedakan, maaf ya, pelajaran muslim dengan non-muslim. Ini perbedaannya. Saya mau tanya pada kita semua, wahyu pertama turun apa kalimatnya? Iqra. Tuh, salah kan? Baik, salah. Kalau tidak tahu katakan, wahyu pertama turun apa? Oh, enggak ada, wallahu alam. Wallahu alam. Masya Allah, tidak. Tidak ada. Wahyu pertama turun bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertamanya. Bukan Iqra. Karena ketika diturunkan Iqra, Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, baca, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. 3 kali Iqra, baca, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ketika turun ayatnya sempurna, lihat kalimatnya, didekap oleh malaikat disampaikan, turun ayatnya sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu Muhammad baca, bukan sekedar baca, tapi bacakan dengan nama Allah. Baca karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudahnya, apalagi membuat kamu cuma paham dengan bacaan. Lihat kalimatnya. Pertama, manhaj seorang muslim yang beriman, ketika dia ingin belajar apapun, ingin baca apapun, ingin ikut ta'lim dimanapun, pertama kali lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Kalau Anda sudah berniat karena Allah, Allah akan membuka yang sulit menjadi lebih mudah. Yang tidak dipahami Anda bisa paham. Jangankan membuat Anda paham, menciptakan Anda aja begitu mudah. Makanya kalau Anda buka kitab tafsirnya, penafsiran ulama, lihat kalimatnya. Muhammad, jangan baca karena kamu tidak pernah ada guru yang mengajarkan. Karena tidak ada sekolah yang kamu pernah pelajari. Jangankan semua itu hilang di muka bumi ini, sepanjang kamu punya Allah, bagi Allah begitu mudah menjadikan kamu yang tidak pernah belajar paham dengan apa yang kami sampaikan. Di ini ayat ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau kita mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan jadikan mudah apapun yang kita lakukan. Paham sampai sini? Maka ini, jadi kalau antum sulit memahami dalam pelajaran, termasuk anak-anak dan sebagainya, coba cek. Jangan-jangan Anda menyiapkan bukan karena Allah, cuma mengejar karena urusan dunia saja. Antum cek semua ulama kita ketika belajar, yang mereka dekati Allah pertama kali. Saya kemarin di Ramadan sempat ke Melbourne, masuk kemudian ke Islamic Museum, ya, ke Museum Islam. Ya, di situ kalau antum masuk lewat pintu belakang langsung lurus, ada naik tangga ke atas, ada lurus. Kalau naik tangga nanti lurus dulu, belok ke kiri, turun ke bawah, sebelah kiri ada next gallery, masuk ke ruangan itu Masya Allah, itu ruangan menampilkan ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim, ya, Masya Allah, itu luar biasa. Bukan cuma ilmuannya, tapi karyanya ditampilkan semua, yang hasil karya mereka dikopi oleh Barat, dikembangkan di Barat, dan diklaim sebagai penemuan mereka. Antum bisa temukan semua itu. Penemu pesawat terbang siapa? Oh, dari mana taunya White bersaudara? White bersaudara itu menemukan manuskrip orang Islam, Ibnu Firnas. Ditemukan oleh beliau ini. Bagaimana cara menguji? Ya, melihat burung. Berarti kan, orang baca Quran, kemudian menghafal Quran, melihat ke langit, lihat burung, pengen bikin pesawat terbang. Begitu melihat burung, jadi Pak.
Dipraktekkan. Sampai beliau sendiri eksperimen dengan dirinya sampai meninggal dunia. Itu naik ke atas, kepak bisa terbang. Naik lebih tinggi lagi, kepak terbang. Cuman sayang begitu di atas, jatuh ke bawah gitu kan. Dan meninggal seketika. Tapi yang paling menarik apa? Ya, yang tersebar sekarang White bersaudara. Tapi White itu kan menemukan manuskrip dari orang Islam. Dari mana beliau mengamati itu dan bisa mendapatinya? Terinspirasi dari bacaan Al-Qurannya. Semua memulai dari Quran, semua memulai dari hadis. Ketika dilihat, terinspirasi. IMC kuadrat, dari mana datangnya? Tahu dari mana Einstein? I sama dengan MC kuadrat, dengan Einstein itu kan disebut oleh gurunya dulu sebagai orang yang sulit memahami sesuatu. Sampai keluar kalimat yang tidak sulit saya lukiskan. Maaf ya, tidak mudah saya lukiskan di sini. Disebutkan kalimat yang luar biasa kasarnya, pergi meninggalkan sekolahnya. Menemukan bukunya Ibnu Sina, begitu dibaca, Masya Allah, ada buku orang Islam, orangnya sudah meninggal, baca bukunya langsung paham. Belajar dengan gurunya masih hidup, gak ngerti-ngerti. Dibacalah buku Al-Basair dari situ, singkatnya ditemukan di Al-Basair. Masya Allah, analisis Ibnu Sina tentang surah Al-Ma'arij. Baca surah Al-Ma'arij, naik turunnya malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Dilihat naik turunnya, masanya berapa, satu kali turun, balik lagi sama dengan 1000 tahun. Begitu dilihat, dianalisis sampai ditemukan, sampai batas hitungan desimalnya. Jadilah kemudian dibaca, ditemukan teori ini, EMC kuadrat. Siapa penemu kimia? Atom siapa yang nemukan? John Dalton? Bukan. Bukan, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan itu membaca surah Al-Hadid. Surah keberapa itu? 57. Allah, antum kemana aja? Surah 57 begitu dibaca Al-Hadid, ya. Dari sini menemukan kemudian inspirasi untuk menciptakan logam. Bukan menciptakan logam, mengambil logam, mengolah dari besi itu jadi turunan atom. Ya, makanya sampai sekarang nomor atom besi, ayo antum yang di kimia, Fe, ferum nomor berapa? 57. Ferum Fe 57 nomornya. 57 itu dari mana dapatnya 57? Dari surah Al-Hadid. Al-Hadid surah keberapa? 57. Silahkan cek. Jadi semuanya ada gitu kan. Penemu sampai alat-alat, sampai alat musik, sampai teori sekarang yang dikenal dengan Weinstein sekarang bukan. Itu dari orang Islam. Sampai muncul teori CDF, GABC, GABC, DFIS G, DFIS G, ABCIS D, ABCIS G, FIS A, FIS A, BCIS D, E, BCIS F, FIS ASB, FIS ASB, CIS ASB, CIS ASB, CIS ASB, CIS. Itu dari orang Islam. Halo? Itu. Ya. Jadi mereka baca Al-Quran, lahir pengetahuan. Antum baca Quran sampai hari ini dapat apa? Mereka baca Quran bisa nangis. Antum ribuan kali baca Quran bisa merasakan apa? Nah sekarang barangkali cara baca kita itu tidak sama dengan bacaan mereka. Coba antum lihat, bahkan ada orang yang dengar orang baca aja bergetar jiwanya sampai dilukiskan di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Lihat kalimatnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada yang kalau dibacakan ayat Quran tiba-tiba bergetar jiwanya, meningkat imannya, lalu berserah diri dia kepada Allah, lebih dekat dengan Allah. Antum ini gimana? Jangankan dengar, baca sendiri aja belum ada sentuhan misal. Coba lihat barangkali cara baca kita beda dengan mereka. Kembalikan lagi. Nah kita ingin kita lebih baik dalam pembelajaran dia. Nah ini, pertama lakukan karena Allah. Kemudian setelah itu mulai dengan metodologi, ini poinnya. Dan di sini saya agak cepat ya. Jangan khawatir, kita belum mulai materinya ya, kita belum mulai.